Kampanye resmi di Pilkada Jakarta baru saja menyelesaikan tahapan debat pertama pada tanggal 6 Oktober lalu. Apakah cukup banyak warga Jakarta yang menyaksikan debat tersebut? Apakah ada dampak kepada peta kompetisi pilkada? Siapakah yang elektabilitasnya naik dan siapakah yang turun atau tetap? Selain debat pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi peta kompetisi di Pilkada Jakarta? Juga, apakah pilihan warga Jakarta sudah mengerucut atau masih cair? Adakah potensi 2 putaran atau 1 putaran? Untuk mengetahui jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut, Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah melaksanakan survei tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Oktober lalu. Berikut ini analisisnya. Kita lihat metodologi survei yang digunakan oleh LSI. 1. Populasi survei ini adalah seluruh warga di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang punya hak pilih atau mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Kedua, sampel sebanyak 1.200 orang diambil dengan metode multi-stage dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. dengan asumsi simple random sampling. Yang ketiga, sampel berasal dari seluruh kota administrasi di Provinsi Jakarta yang terdistribusi secara proporsional. Yang keempat, wawancara dilakukan dengan tatap muka. Yang kelima, kendali mutu hasil wawancara dilakukan secara random pada 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden yang terpilih. Selanjutnya untuk pengaruh debat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dengan pertanyaan, kira-kira seberapa besar kemungkinan acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur akan mengubah pilihan Bapak Ibu nanti? Sangat besar kemungkinannya dengan nilai 8,1%. Cukup besar kemungkinannya dengan nilai 33%. Kecil kemungkinannya 36,5%. Sangat kecil atau hampir tidak mungkin sebanyak 15,2%, tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 7,2%. Kemudian untuk simulasi keterpilihan 3 nama gubernur. Dengan pertanyaan, kalau pemilihan langsung gubernur daerah khusus Jakarta diadakan hari ini, siapakah yang akan ibu bapak pilih di antara nama-nama berikut? Untuk Ridwan Kamil, 53,9% pada bulan September 2024, sedangkan di bulan Oktober mengalami penurunan, yakni dengan nilai 40,6%. Untuk Dharma Ponggrengkun, pada bulan September 2024 sebesar 3,3%, sedangkan bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 5,7%. Untuk Pramono Anung, terjadi peningkatan dari bulan September sebesar 20,8%, sedangkan bulan Oktober sebesar 34,5%. Untuk tidak tahu atau tidak menjawab, pada bulan September sebesar 22,1%, sedangkan pada bulan Oktober sebesar 19,1%. Sedangkan untuk simulasi keterpilihan 3 nama wakil gubernur. Dengan pertanyaan, menurut Bapak Ibu, siapa yang paling baik menjadi wakil gubernur daerah khusus Jakarta di antara nama-nama berikut? Kunwardana Abiyoto sebesar 2%, Rano Karno atau Sidul sebanyak 67,1%, Suswono sebanyak 14,8%, tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 16,1%. Untuk survei kemungkinan mengubah pilihan menurut basis pasangan kandidat. Untuk pemilih Ridwan Kamil dan Suswono, 69,6% merupakan pemilih kuat atau hampir tidak mungkin mengubah pilihan, sedangkan 29,1% pemilih lemah, yakni cukup besar mengubah pilihan, dan 1,3% tidak menjawab atau tidak tahu. Untuk pasangan Dharma Ponggrengkun dan Kunwardana, sebanyak 51,9% merupakan pemilih kuat dan 48,1% merupakan pemilih lemah, sedangkan tidak tahu dan tidak menjawab 0%. Sedangkan untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, 75,6% merupakan pemilih kuat atau hampir tidak mungkin merubah pilihan,
sedangkan 23,4% merupakan pemilih lemah, yakni cukup besar kemungkinan untuk mengubah pilihan, dan 1% tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk tren simulasi 3 pasang kandidat, pasangan Ridwan Kamil Suswono cenderung mengalami penurunan. Hal ini tergambar pada survei LSI yang dilakukan pada tanggal 6-12 September 2024. Pasangan ini memperoleh 51,8%. Sedangkan pada survei Poltreking yang dilakukan tanggal 9-15 September 2024 mengalami penurunan menjadi 47,5%. Kemudian pada survei Carta Politika yang dilakukan pada tanggal 19-24 September 2024, pasangan ini memperoleh angka 48,3%. Dan yang terakhir, survei oleh LSI yang dilakukan pada tanggal 10-17 Oktober 2024, pasangan ini mendapatkan angka 37,4%. Hal ini berbanding terbalik dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang condong mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini tergambar sewaktu survei LSI pada tanggal 6-12 September mendapatkan angka sebesar 28,4%. Kemudian pada survei Poltreking mengalami kenaikan di angka 31,5%. Pada survei Carta Politika tanggal 19-24 September 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 36,5%. Dan yang terakhir pada survei LSI yang dilakukan pada tanggal 10-17 Oktober 2024, pasangan ini sudah mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan capaian 41,6%. Untuk pasangan Dharma Kun diawali dengan angka 3,2% pada survei LSI, kemudian mengalami kenaikan 5,1% pada survei Poltreking, 5,6% pada survei Carta Politika, dan 6,6% pada survei LSI tanggal 10-17 Oktober. Untuk kelompok yang tidak menjawab dan tidak tahu, sewaktu survei LSI didapati angka 16,6%. Kemudian mengalami penurunan pada survei Poltreking menjadi 15,9%. Penurunan tajam kembali terjadi pada survei Carta Politika, yakni sebesar 9,7%. Dan yang terakhir pada survei LSI pada tanggal 10-17 Oktober mengalami kenaikan menjadi 14,4%. Kemudian untuk simulasi 3 pasang kandidat, pada survei LSI ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono didapati hasil survei sebesar 37,4%. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana, sebesar 6,6%. Dan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebesar 41,6%. Untuk yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 14,4%. Itulah dia analisis hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia periode tanggal 10-17 Oktober 2024. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.